Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ketika Jokowi goyah, ketika pembangunan infrastruktur dan investasi gagal mencapai target, ketika pertumbuhan ekonomi semakin merosot di zona minus, utang terus membengkak dan COVID memporak-porandakan dana APBN, maka resesi menuju krisis, bahkan depresi ekonomi hanya persoalan waktu. Ketika aturan hukum mendukung agenda ekonomi membentur, perlawanan yang menguras energi. Undang-undang KPK, Undang-undang Minerba, Perpu COVID, RUU HIP maupun Undang-Undang Omnibus Law membuat pemerintah bergoyang. Perlawanan muncul akibat hukum direkayasa menjadi alat kepentingan politik. Jokowi pun pusing dengan pembentukan kami. Koalisi tokoh-tokoh oposisi, lintas kelompok, profesi maupun agama mencoba diatasi dengan penangkapan tokoh kami seperti Syahganda, Jumhur, dan Anton Permana. Teror politik dilakukan pula terhadap tokoh dan aktivis di berbagai daerah. Semua adalah langkah untuk meredam. Yang terakhir, urusan kepulangan Habib Rizik Syihab. Pemerintahan Jokowi terkesan panik hingga ada upaya kriminalisasi. HRS dan Anies Baswedan. Tentara tempur dikerahkan ke markas FPI Petamburan. Pangdam Jaya mengirim pasukan pengobrak-abrik baliho. Berujung bahan tertawaan dunia. OPM Papua pun ikut terbahak-bahak. Jokowi goyah, para menteri kalang kabut menjalankan program. COVID-19 jadi alasan. Hanya Menteri Keuangan yang terlihat aktif. Itu pun dalam rangka mencari dan menambah hutang luar negeri yang sudah mencapai hampir 6.000 triliun rupiah. Terakhir pinjaman recehan sebesar 9,1 triliun rupiah dari Jerman. JK pun turun gunung dan aktif bergerak lagi. Menurut majalah Gatra, terbentuk poros JK Anies HRS. Wapres Ma'ruf Amin yang pendiam juga mulai bermanuver. Berani berbeda pandangan soal pilkada. Kiai Ma'ruf minta ditunda. Jokowi jalan terus. Jokowi menolak rekonsiliasi dengan HRS. Wapres melempar isu akan menemui HRS membahas rekonsiliasi. Dari banyak skenario perubahan politik sebagai respon atas goyahnya Jokowi, maka yang paling rasional dan pragmatis adalah naiknya Wapres menggantikan mundur atau dimundurkannya Presiden. PDIP yang resah dengan komposisi menteri dan mendesak reshuffle tentu sangat mempertimbangkan perubahan, asal Wapres Ma'ruf ke depan adalah kader PDIP. Ormas NU yang kadang-kadang terlihat ngadat pada pemerintah juga dipastikan mensupport gerak maju Kiai Ma'ruf bersama warga. Elemen yang kecewa pada kinerja Jokowi akan memaklumi jika Ma'ruf Amin naik karena prinsipnya yang penting perubahan. Pembentukan pasukan bid'ah di bawah Kopassus, ancaman Panglima TNI, aksi penyerbuan ke Petamburan, arogansi Pangdam Jaya mencopot baliho, dan tindakan represif lainnya bukan menunjukkan semakin kuatnya Jokowi, melainkan tampilan kerapuhannya. Prediksi sebagian publik, Jokowi sulit bertahan hingga 2024. Semua bersiap menyongsong perubahan dengan multi skenario. Dari skenario triumvirat hingga perubahan ekstra konstitusional. Akan tetapi skenario naiknya Ma'ruf Amin adalah yang paling rasional. Kesalahan terbesar bangsa Indonesia adalah menjadikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Sampai detik ini, tulisan ini adalah ditulis oleh legend marinir Purnawiran Soeharto. Detik ini juga ia tidak pernah menganggap Jokowi sebagai presiden. Karena KPU tahun 2015 tidak memeriksa beberapa kontainer dokumen C1 yang dikirim oleh Gerindra. Seharusnya tetap harus diperiksa satu persatu di depan TV di hadapan rakyat Indonesia. Kebenaran yang sahih sehingga tidak menimbulkan korban meninggalnya ketua KPU waktu itu. Akibatnya tidak menanggung aib di mata dunia. Indonesia yang besar dipimpin oleh orang dengan kualitas seadanya.
Maaf sih, bukan tidak menghargai Jokowi, tapi lebih dari itu kita tidak menghargai berjuta-juta manusia Indonesia yang kualitasnya melebihi dia. Saya hanya meminta pada siapapun yang mendesain dia sebagai presiden, entah dia seorang politisi, entah dia taipan atau jenderal, sekalipun baik yang jenderal kehormatan atau yang jenderal asri. Sekalipun baik yang jenderal kehormatan atau yang jenderal asli, kira-kira sedikitlah, carilah yang lebih pantas. Aib ini juga aib kalian, aib kita bersama di mata dunia. Bagaimana kita mau menemukan kemakmuran negeri ini kalau pilih presiden saja belum bisa? Kedepan saya kira kita jangan sampai salah. Khusus untuk para taipan, sadarlah bahwa kalian adalah bagian dari bangsa ini. Contohlah Pak Kwik Kion Gi yang sudah melebur total sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Buang jauh-jauh pikiran sebagai bagian dari Cungko. Itu kuno dan kuno sekali. Bela Indonesia yang telah membesarkan kalian, yang telah menjadikan kalian kaya raya. Jangan ikuti syahwat teritorial RRC. Sekarang kalian gelar karpet merah untuk mereka. Berikutnya dia menginjakkan kaki di karpet merah itu. Berikutnya lagi menginjak kepala kita termasuk kepala kalian. Buktinya mereka sudah menjadi ratusan ribu di negeri kita dan membawakan ideologi mereka komunisme, di mana akan melumat kita semua dan termasuk kalian juga. Sadarlah, mari kita sama-sama juga dengan tanah yang penuh berkah dan tanah yang sangat agamis, kita bersatu padu menghadapi musuh yang ada di rumah kita. Rumah kita ini Indonesia dan bukan RRC apalagi Singapura. Bagi kawan-kawan yang sudah terbelai oleh lembutnya usaha pantangan para taipan untuk berjuang dan tinggalkan syahwat materi kekuasaan. Berjuanglah untuk anak cucu kita. Seperti kita ketahui, Jokowi banyak memberikan janji-janji. Dan ini dia janji palsu Jokowi. Presiden Joko Widodo mengumbar janji palsu ketika kampanye Pilpres 2014 dan juga Pilpres 2019. Demikian dikatakan oleh praktisi hukum dan dosen Fakultas Hukum Visipol Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ahmad Yani dalam artikel berjudul Diretika Antara Janji Jokowi dan Keluhan Sri Mulyani. Kata Ahmad Yani, 2014 Jokowi berjanji bahwa pengangkatan Jaksa Agung tidak akan mengambil orang dari partai politik. Janji itu diingkari di muka pasca dilantik tahun 2014. Selanjutnya tahun 2014 juga Jokowi menjanjikan bahwa para menteri tidak boleh dijabat oleh ketua umum partai. Diingkari sendiri oleh Jokowi. Kemudian ia juga membentuk kabinet ramping serta profesional. Justru malah membentuk kabinet dengan porsi yang gabuk dan syarat dengan politik balas budi serta bagi-bagi kekuasaan.